Memang dari dulu Israel sampai hari ini jangan ganggu dia. Kalau ganggu dia repot. Yang bisa membungkam Israel cuman Allah Yahweh. Tidak ada yang bisa lawan dia. Pendeta ini bikin heboh. Hanya Tuhan saja yang bisa hancurkan Israel. Jangan cari masalah dengan mereka. Israel itu sampai hari ini jumlah penduduknya mungkin belum tembus 10 juta. Belum tembus 10 juta Israel. Musuh-musuhnya itu di sekeliling dia. Udah gabung pun tidak bisa menang. Israel itu kelihatannya tidak suka ganggu orang. Tapi kalau diganggu selesai. Berita terbaru ada perang sama Iran. Ya tapi kita kan tidak masuk lebih dalam di situ. Kita tidak tahu. Hanya saja kalau Israel, waduh. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Saya sangat bersyukur untuk anugerah Tuhan bisa menyampaikan firman dalam persekutuan yang diberkati ini. Tidak membuang waktu lagi, pembacaan firman Allah terpilih dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Kejadian 35 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Bapak Ibu perhatikan bagian firman Allah ini. Nanti kita baca bergantian ya. Saya terlebih dahulu, Bapak Ibu mengikutinya. Nanti ayat 5 kita baca sama-sama. Ayat 1 saya baca. Allah berfirman kepada Yakub, "Bersiaplah, pergilah ke Betel, tinggallah di situ, dan buatlah di situ mezbah bagi Allah yang telah menampakkan diri kepadamu ketika engkau lari dari Esau kakakmu." Ayat 2 jemaat, 1, 2, dan 3. Ya kita harus belajar kompak ya. Ayat 3, marilah kita bersiap dan pergi ke Betel. Aku akan membuat mezbah di situ bagi Allah yang telah menjawab aku pada masa kesesakanku dan yang telah menyertai aku di jalan yang kutempuh. Ayat 4 jemaat, 2, 3 kompak. Lumayan ya. 5 sama-sama, 1, 2, 3. Sesudah itu berangkatlah mereka, dan kedahsyatan yang dari Allah meliputi kota-kota sekeliling mereka, sehingga anak-anak Yakub tidak dikejar. Tepuk tangan. Itu paling mantap ayat terakhir ya. Bapak Ibu jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, menarik bahwa tema bulan ini dari Assembly of God Businessmen Full Gospel, ya kan, adalah hidup penuh resiko normal. Kira-kira begitu ya temanya ya. Jadi ada tanda tanya di sana. Hidup penuh resiko normal. Wow, ini pertanyaan yang menarik saudara-saudara. Kalau kita bertanya tentang hidup yang penuh resiko, saya percaya bahwa yang namanya kehidupan ini tidak lepas dari resiko. Nah saudara-saudara, kalau kita bertanya tentang apa itu resiko, resiko itu berasal dari kata Latin resicum atau resicare, yang artinya adalah berani menghadapi bahaya atau ketidakpastian dalam suatu tindakan. Ya. Sebenarnya secara umum, pandangan umum sudah mengatakan bahwa memang hidup yang kita jalani ini adalah hidup yang penuh resiko, diperhadapkan dengan berkat atau kutuk,
diperhadapkan dengan bahagia atau sial, diperhadapkan dengan hidup atau mati. Itu pandangan umum tuh. Orang Jawa ini paling hebat kalau merangkai kata. Mau di Jawa Timur, Jawa Tengah, dulu ada penjual baju kos oblong dari Jawa. Bajunya tuh punya tulisan-tulisan menarik. Ada satu tulisan bilang begini, ini bukan orang Kristen, ini secara umum saja. Dia bilang kalau Anda masih pusing 7 keliling, artinya Anda masih punya kepala. Kalau tidak mau pusing lagi, ya tidak usah pakai kepala. Artinya kalau kita masih hidup, masih menghela napas kehidupan, kita masih injak kaki di bumi ini, maka tidak ada kita yang lolos dari yang namanya pergumulan kehidupan. Tidak ada kita yang lolos dari resiko-resiko yang kita jalani dalam sebuah perjalanan yang bernama hidup. Kalau berani hidup, mau hidup, apalagi hidup lebih lama, maka harus siap hadapi konsekuensi apapun atau resiko apapun. Jadi secara umum tanpa Alkitab pun dunia mengakui bahwa hidup ini berisiko. Apatah lagi kalau kita menyorotinya dalam terang firman Allah. Saudara lihat kehidupan Nuh, hidup penuh resiko. Dia berani benar walaupun sendiri. Hanya dia dan keluarga, total 8 orang yang berani mentaati Tuhan, berani tampil beda, berani benar walaupun sendiri. Mayoritas bejat, tapi Nuh dan keluarga tetap dalam rel yang Tuhan mau. Itu seperti yang Yesus bilang, jalan menuju kebinasaan lebar dan banyak yang mengikutinya. Jalan menuju kekekalan kehidupan sedikit peminat. Dan Nuh dan keluarga memilih untuk melewati jalan yang sempit. Abraham demikian, Musa juga demikian, Daud juga demikian, Daniel juga demikian. Bahkan Adam dan Hawa, Bapak Ibu terkasih, sebelum jatuh ke dalam dosa, mereka diperhadapkan dengan resiko. Resiko mentaati Tuhan, resiko melawan Tuhan. Apapun pilihan mereka, apapun keputusan mereka dipenuhi dengan resiko. Dan kita tahu apa yang terjadi, yang dicatat di dalam kitab Kejadian pasal 3. Mereka ternyata memilih jalan yang keliru dan beresiko sekali, diusir keluar dari Taman Eden. Dan imbasnya adalah kita semua terkena dampak karena kita adalah keturunan Adam dan Hawa. Jadi sebenarnya kalau orang bertanya hidup penuh resiko normal, secara manusiawi normal. Apalagi dalam konteks iman Kristen, memang tidak bisa menghindar dari resiko, apalagi bahaya, penderitaan dan lain sebagainya. Karena firman Allah mengajarkan kepada kita, kalau mau menjadi pengikut Kristus harus apa Bapak Ibu? Menyangkal diri lalu pikul salib. Kenapa menyangkal diri? Karena sebenarnya Bapak Ibu tahu, berhala tertua di dunia ini adalah diri sendiri. Jadi dulu belum ada orang sembah patung, sembah arwah, sembah roh-roh. Yang jadi berhala bagi Adam dan Hawa adalah siapa? Diri mereka sendiri. Mereka berhasil ditipu oleh setan dan mereka mau menjadi seperti Allah. Berarti diri mereka sendiri telah menjadi berhala, dan berhala tertua adalah diri sendiri. Makanya kalau mau ikut Yesus, Yesus bilang menyangkal diri. Itu seperti Rasul Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang ada di dalam aku. Apa yang aku anggap keuntungan di masa laluku, aku anggap sampah karena Kristus. Jadi memang kalau orang sudah mengikut Yesus, berhala tertua disingkirkan dari hidupnya, yaitu apa? Dirinya sendiri.
Dia beri diri diatur oleh Tuhan, bukan diatur oleh pikiran dan perasaannya sendiri. Amin, kekasih Allah. Nah, menarik saudara diberkati oleh Tuhan Yesus, berkaitan dengan nats yang kita baca berbalas-balasan tadi, yang akan kita pelajari di bawah tema hidup penuh risiko normal. Nah, saudara-saudara, cerita yang baru kita baca tadi itu adalah cerita tentang Israel atau Yakub. Waktu itu mereka belum jadi bangsa yang besar. Ini peristiwa mereka baru berpisah. Yakub dan keluarga berpisah dengan mertua. Mereka tinggalkan Laban dan keluarga dan mulai hidup mandiri. Tapi saudara-saudara, dalam perjalanan mereka ini ada bencana besar. Bencananya adalah, saudara-saudara, kalau kita pelajari di pasal-pasal sebelumnya, ternyata ada duka besar. Kenapa? Anak perempuan Yakub yang bernama Dina itu diperkosa oleh seorang bernama Sikem, papanya bernama Hemor. Itu saudara bisa baca di Kejadian pasal 34, ada 31 ayat. Sikem jatuh cinta kepada Dina, anak Israel. Tetapi orang ini kemudian memperkosa Dina, dan ini melukai hati anak laki-laki dari Yakub, khususnya yang satu ibu satu bapak ya. Karena Dina ini anak Yakub dan Lea. Nah, dia punya saudara laki-laki, ada Lewi, ada Simeon. Mereka marah besar ketika mendengar bahwa saudara perempuan mereka diperlakukan seperti seorang perempuan sundal. Marah besar, tersinggung besar. Memang dari dulu Israel sampai hari ini jangan ganggu dia. Kalau ganggu dia repot. Yang bisa membungkam Israel cuman Allah Yahweh. Tidak ada yang bisa lawan dia. Israel itu sampai hari ini jumlah penduduknya mungkin belum tembus 10 juta. Belum tembus 10 juta Israel. Musuh-musuhnya itu di sekeliling dia udah gabung pun tidak bisa menang. Israel itu kelihatannya tidak suka ganggu orang, tapi kalau diganggu selesai. Berita terbaru ada perang sama apa? Iran. Ya, tapi kita kan tidak masuk lebih dalam di situ, kita tidak tahu. Hanya saja kalau Israel, waduh, sing ada lawang. Nah, saudara, dalam cerita ini akhirnya hanya 2 orang anak dari Israel, yaitu Lewi dan Simeon, bombardir satu kampung rata tanah. Satu kampung dibantai cuma 2 orang. Anda lihat ini. Di bagian lain Tuhan bilang sama Israel, 1 orang dari kamu bisa mengejar 1.000 atau 10.000 orang. Itu sudah janji Tuhan sih. Ya, kecuali Tuhan sendiri yang membatalkan. Ingat, secara rohani keistimewaan Israel sudah pindah ke gereja. Seperti tadi opening, kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani. Itu kan dulu hanya bagi Israel. Tapi kalau sekarang sudah ada yang namanya gereja, eklesia, kelompok yang dipanggil dari gelap menuju terang yang ajaib, maka gerejalah yang disebut bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, umat yang kudus dan lain sebagainya. Tapi secara nasional, dengar Bapak Ibu, secara nasional panggilan dan pilihan Tuhan kepada Israel belum berubah. Jangan berurusan sama bangsa ini, ya. Tapi kalau kita Kristen sih bukan mau pro atau gimana, tapi kita dididik juga jangan sombong. Karena bagaimanapun kita ini adalah pohon zaitun liar yang dicangkokkan. Keselamatan datang dari bangsa Yahudi. Tuhan kita orang Yahudi. Amin. Yesus menjelma sebagai manusia, takluk di bawah aturan Yudaisme demi kepentingan penebusan saya dan saudara. Amin. Tapi kalau kita lihat tentang Israel, saran saya ya tetap berdoa saja. Saya kalau ke Israel di tembok ratapan, saya lihat banyak orang kayak mau cium-cium itu tembok. Saya biasanya berdoa,
Dan salah satu pokok doa saya kalau saya berkunjung ke Israel adalah, Tuhan tolong supaya Israel bertobat dan terima Yesus. Karena saudara tahu, dari hampir 10 jutaan orang Israel itu, mungkin hanya 2-3% yang sudah menjadi Kristen lahir baru. Yang lain belum percaya Yesus sebagai Mesias. Jadi kita perlu berdoa supaya Israel bertobat. Dan kalau Israel mayoritas sudah bertobat, terima Yesus, tanda-tanda kiamat sudah dekat. Jadi kalau saya ke Israel, salah satu pokok doa saya adalah supaya Israel bertobat, terima Yesus. Karena mayoritas Israel masih tunggu Mesias, padahal Mesias sudah datang. Mereka tunggu Mesias yang akan bertindak seolah-olah superhero pahlawan yang pimpin peperangan, ya, lalu mengalahkan bangsa-bangsa. Padahal Mesias sesungguhnya yang adalah pusat pujian penyembahan gereja, yaitu Yesus Kristus, datang untuk mengalahkan penjajahan dosa. Cuma itu. Siapa yang percaya Yesus dimerdekakan. Amin, kekasih Allah. Nah, kembali kepada persoalan dari Yakub ini, ya, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi data tentang bagaimana anak-anak Israel, Lewi dan Simeon menghantam kampungnya Sikem dan Hemor. Bahkan Sikem dan Hemor dibunuh semua. Mereka pakai trik. Oke, kalau mau ambil saudara perempuan kami, kalian juga harus disunat seperti kami. Itu ternyata ide saja, trik saja. Di hari ketiga, saat semua laki-laki di kampung itu disunat, lagi sakit-sakitnya, disitulah kedua anak laki-laki Israel, yaitu Lewi dan Simeon, menyerang kampung itu habis-habisan. Mari kita lihat Kejadian pasal 34 ayatnya yang ke-25 dan seterusnya. Ayat 25. Biasa ada TV di sini, nggak ada ya? Waktu itu bukan nggak ada TV ya? Oh, sudah di sana. Tuhan memberkati TV ya. Ayat 25, saya di sana. Oh, bisa ternyata, puji Tuhan. Saya baca 25 ya, Bapak Ibu ya. Pada hari ketiga, ketika mereka sedang menderita kesakitan gara-gara sunat tadi tuh, ya kan, datanglah dua orang anak Yakub, yaitu Simeon dan Lewi, kakak-kakak Dina. Setelah masing-masing mengambil pedangnya, menyerang kota itu dengan tidak takut-takut, serta membunuh setiap laki-laki. 26 jemaat baca, 1, 2, 3. Iya, pelaku pemerkosaan dibantai. 27, kemudian datanglah anak-anak Yakub merampasi orang-orang yang terbunuh itu, lalu menjara kota itu karena adik mereka telah dicemari. 28 jemaat. (29) saya baca. Segala kekayaannya, semua anaknya dan perempuannya ditawan dan dijara mereka, juga seluruhnya yang ada di rumah-rumah. 30 suara keras, 1, 2, 3. 30 mana? 1, 2, 3.